Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saufi dan teman-teman saya. Nama saya Agus Miftah. Nama saya Sobari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Pertama-tama yang menjelaskan adalah saya sendiri. Bahasa mesin otomata, bahasa aturan produktif. Bahasa tipe 3 meliputi mesin otomatanya adalah FSA, DFA, dan NFA. A adalah alfa, dan sebuah simbol variabel. B adalah beta, memiliki sebuah simbol variabel yang ada terletak di posisi paling kanan. Bahasa tipe 2 meliputi PDA, alfa berupa sebuah simbol variabel. Bahasa tipe 1 linear bounded automata, alfa lebih kecil dari beta. Untuk bahasa tipe 0 itu mesin otomatanya adalah mesin Turing, bahasa aturan produksinya tidak ada batasan. Di sini FSA suatu mesin yang memiliki state berhingga, bukan mesin fisik tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Contoh mesin pencik parity ganjilnya yaitu inputannya adalah event diulangi akan mendapatkan hasil 0, dan event ke ODD mendapatkan hasil 1, dan ODD apabila dikembalikan ke event mendapatkan hasil 1, dan ODD diulangi akan mendapatkan hasil 0. Input diterimanya yaitu 1101, 111, 1011. Input tidak diterimanya yaitu 11011, 1001. FSA, otomata hingga adalah suatu model yang dapat diterapkan pada beragam jenis perangkat keras, hardware maupun software. Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan memantau perilaku rangkaian digital. Lexica Analyzer, yaitu komponen compiler yang bertugas memecah teks input menjadi logical unit seperti identifiers, keyword, dan punctuation. Perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang jumlah halamannya luar biasa banyak guna menemukan kesamaan kata, phrase, dan bentuk-bentuk lain. Perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem dengan state atau state berbeda yang berhingga jumlahnya, misalnya protokol komunikasi atau protokol yang digunakan untuk informasi secara aman. Untuk formal FSA, M sama dengan key, stigma, dan state, S, F. Key himpunan state, stigma himpunan simbol input. Nah, ini adalah setelah stigma itu adalah input, fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah himpunan state akhir. Contoh variabel ganjilnya Q adalah ODD event, stigma sama dengan 0,1, S adalah event, dan F adalah ODD. FSA terbagi dua, yaitu berdasarkan pada pendefinisian kemampuan berubah state-nya, yaitu ada DFA, deterministic finite automata, dan NFA, non-deterministic finite automata. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. DFA yaitu suatu state untuk setiap simbol masukan hanya satu state berikutnya yang diterima. Contoh, Q0 ke Q1 hasilnya adalah B. Ekivalensi antara DFA. Dua buah DFA dinyatakan ekivalen jika masing-masing mesin menerima LMI sama dengan LM2. Q0 ke Q1 hasilnya adalah 0. Q1 kembali ke Q1 hasilnya adalah 0. Q1 ke Q2 hasilnya adalah B. Q1 kembali ke Q1 hasilnya adalah A. Q2 kembali ke Q1 hasilnya adalah A. Dan Q2 ke Q2 hasilnya adalah B. Untuk Q2 karena mempunyai dua lingkaran berarti dia adalah final state. Dari fungsi transisi bisa dibuat tabel. Untuk input Q0, Q1 dan Q2. A-nya Q0, Q1, Q2, dan B Q0, Q1, Q2. NFA, yaitu suatu state bisa terdapat 0,
satu atau lebih busur keluar ke transisi berlabel simbol input yang sama. Contohnya Q0 ke Q1 hasilnya adalah A dan B. Dan Q0 kembali ke Q0 hasilnya adalah A. Q1 kembali ke Q1 hasilnya adalah A, B. Reduksi jumlah step pada FSA. Mengurangi jumlah step dari FSA dengan tidak mengurangi kemampuannya. Ada dua istilah yang perlu kita ketahui, yaitu distinguishable atau dapat dibedakan, indistinguishable atau tidak dapat dibedakan. Cara mereduksi suatu step DFA dilakukan dengan mencari step yang distinguishable. Tahapan SBB. Hapuskan semua step tahapan-tahapan SBB. Hapuskan semua step yang tidak dapat dicapai dari step awal dengan jalan apapun. Buat semua pasangan step Q, P, Q yang distinguishable, di mana P, F, dan QF. Untuk semua step, lakukan pencarian yang distinguishable dengan aturan untuk semua P, Q, dan semua A, sigma. Hitunglah step PA dan step QA. Jika pasangan PA dan QA telah tercatat sebagai distinguishable, maka P dan Q juga dimasukkan sebagai distinguishable. Dari hasil nomor 3, kita dapat pasangan state yang distinguishable. Pasangan-pasangan state lain yang tidak termasuk ke dalam state distinguishable tersebut, sisanya dapat ditentukan sebagai state yang indistinguishable. Beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam satu state. Sesuaikan transisi dari dan ke state-state gabungan berikut. Berikut ini adalah contoh dari mesin DFA. Inputnya yaitu Q0 ke Q1 hasilnya 0, Q1 ke Q2 hasilnya 0, sedangkan Q0 ke Q3 hasilnya 1. Q2 ke Q1 hasilnya 0, Q3 ke Q2 hasilnya 0, Q1 ke Q4 yaitu final state hasilnya 1, Q2 ke Q4 hasilnya 1, Q3 ke Q4 hasilnya 1. Jika Q4 dibalikan ke Q4 hasilnya 0,1. Oh. Kita lihat tidak ada step yang tak tercapai dari step awal. Kita catat state-state yang distinguishable sebagai berikut. Pasangan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4. Hal itu didapatkan dengan nilai Q0, Q1, Q3, Q3F, dan Q4F. Tentukan state-state lainnya, misalnya untuk pasangan Q0, Q1, kita lihat input Q0 1 sama dengan Q3 dan input Q1 1 sama dengan Q4. Sedangkan Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q1 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0 Q2, kita lihat input Q0 1 sama dengan Q3 dan input Q2 Q1 sama dengan 4. Sedangkan Q3 Q4 distinguishable, maka Q0 Q2 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0 Q3, kita lihat input Q0 1 sama dengan
Q3, dan input Q3 1 sama dengan Q4, sedang Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q3 adalah distinguishable. Setelah kita periksa semua pasangan state, kita dapatin state-state yang distinguishable, yaitu Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4, Q0, 1, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Sisanya yang indistinguishable adalah Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Input Q0 ke Q123 yaitu 0,01. Sedangkan Q123 diulangin ke Q123 hasilnya 0. Q123 ke Q4 yaitu Q4 adalah final state hasilnya 1. Sedangkan Q4 diulangin ke Q4 hasilnya 0,1. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen. Mungkin kami ada sedikit penjelasan yang agak belibet karena kami masih belajar juga. Jadi mohon maaf apabila teman-teman sedikit terganggu dengan suara-suara kami. Terima kasih.